الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Salat merupakan rukun Islam kedua yang wajib dilaksanakan tiap muslim yang sudah akil balik. Mendirikan salat juga berarti menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim di seluruh dunia, terlebih salat berjamaah. Salat yang diwajibkan bagi para pria, namun bagi wanita juga diperbolehkan. Sebab salat berjamaah memiliki pahala yang besar, yaitu 27 derajat. Lalu pernahkah terpikir di benak kalian sahabat beriman? Adakah makna dari 27 derajat dalam salat itu? Kalian juga penasaran? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut makna di balik pahala sholat berjamaah 27 derajat yang harus kamu ketahui, versi dari Magenta Islam. Kewajiban sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah fardu bagi laki-laki, baik ketika berada di rumah maupun ketika dalam perjalanan, baik dalam kondisi aman maupun dalam kondisi ketakutan. Hukum salat berjamaah di masjid fardu ain bagi laki-laki tanpa terkecuali. Dalil kewajiban salat berjamaah ini sebagaimana firman Allah yang artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabat, lalu kamu hendak mendirikan salat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat besertamu dan menyandang senjata. An-Nisa ayat 102. Maksudnya, jika dalam kondisi perang saja Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan salat berjamaah, apalagi jika dalam kondisi aman. Oleh karena itu sahabat beriman, kita diwajibkan untuk salat secara berjamaah, baik laki-laki maupun perempuan. Sangat ditekankan laki-laki salat berjamaah di masjid. Yang rajih, salat berjamaah wajib dilaksanakan di masjid kecuali jika ada uzur untuk tidak melaksanakannya di masjid. Wajibnya salat jamaah di masjid ditunjukkan oleh banyak dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya, Allah Ta'ala berfirman, bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Quran Surat An-Nur ayat 36 sampai 37. Sebagai teladan, Rasulullah telah memberikan contoh yang baik dalam hal sholat berjamaah. Meskipun dalam kondisi sakit dan harus dipapah, beliau tetap melaksanakan sholat secara berjamaah. Begitu pentingnya sholat berjamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada 3 orang, baik di kampung maupun di padang pasir, yang tidak ditegakkan kepada mereka sholat kecuali mereka itu dikuasai syaitan. Oleh karena itu hendaklah kamu tetap berjamaah, sebab sesungguhnya serigala itu hanya akan memakan domba yang sendirian. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai, Ibnu Hibban, dan Hakim. Para sahabat juga selalu melaksanakan sholat berjamaah, sehingga jika ketinggalan sholat berjamaah, ada yang berusaha mencari teman-temannya yang belum sholat agar dapat melakukan sholat bersama-sama dengan berjamaah. Abu Darda, salah seorang sahabat yang selalu konsen dengan sholat berjamaah dan kesal jika melihat ada yang tidak melakukannya dengan berjamaah. Suatu hari, istrinya melihat suaminya Abu Darda datang dengan wajah dan sikap yang menyiratkan kemarahan yang sangat besar. Istrinya menanyakan penyebabnya. Abu Darda menjawab,
Demi Allah, tidak ada yang ku ketahui tentang umat Muhammad sesuatu yang paling baik melainkan sholat berjamaah. Rupanya Abu Darda marah melihat orang-orang sholat tetapi tidak berjamaah, padahal sholat berjamaah merupakan bentuk amal yang terbaik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim disebutkan, sholat berjamaah lebih utama atau afdal daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Namun sebelum video ini semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bersiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Keutamaan sholat berjamaah menjadi syiar bagi masyarakat. Sahabat beriman, keutamaan sholat berjamaah di masjid salah satunya adalah dapat bersilaturahmi dengan muslim saleh lainnya. Sholat berjamaah merupakan lembaga pendidikan atau lebih tepat disebut dengan laboratorium pendidikan yang sangat besar manfaatnya. Kita akan berkembang bersama orang-orang yang memiliki tradisi yang soleh, yakni orang-orang yang memiliki tanggung jawab yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pun akan menjadi orang soleh yang sejati. Sudah siapkah kalian sahabat beriman? Meningkatkan kualitas sholat. Kualitas sholat terdiri dari dua tahap, yaitu sahnya sholat dan diterimanya sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membeli baju seharga 10 dirham, sedangkan padanya terdapat 1 dirham berupa uang haram, Allah tidak akan menerima sholatnya selama ia mengenakan baju tersebut. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Umar. Barang siapa minum seteguk khamr, ia tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Darimi. Tentu, sholat berjamaah harus dilakukan pada awal waktu dan di masjid. Seorang muslim harus mempelajari kehusukannya dalam sholat. Pahala sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah sahabat beriman dibandingkan sholat sendirian adalah pahalanya yang lebih besar. Dalam buku Mutiara Sholat Berjamaah meraih pahala 27 derajat oleh Muhammad Nurkolis menyebutkan bahwa sholat sendirian diibaratkan seperti domba yang terpisah dari kawanannya sehingga serigala dengan mudah dapat menerkam dan memangsanya. Sedangkan seseorang yang melaksanakan sholat jamaah ibarat kawanan domba yang kompak sehingga serigala tidak berani menyerangnya secara langsung. Berikut hadis yang menjelaskan keutamaan sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendirian. Artinya, sholat berjamaah melampaui sholat sendirian dengan mendapatkan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari. Lalu sahabat beriman, sebenarnya apa makna dibalik 27 derajat itu? Makna dibalik pahala 27 derajat. Mengapa Allah memberikan 27 derajat bagi orang yang melaksanakan sholat berjamaah? Ibnu Hajar Al-Asqalani mengungkapkan ada 27 keutamaan sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendirian. Yaitu yang pertama, orang yang melakukan sholat berjamaah telah menjawab panggilan azan dengan niat melakukan sholat berjamaah. Kedua, bagi orang yang melakukan sholat berjamaah, ia akan segera mengerjakan sholat di awal waktu. Ketiga, berjalan dengan tenang menuju masjid tidak tergesa-gesa, karena perbuatan tergesa-gesa adalah perbuatan syaitan saja. Keempat, saat memasuki masjid didahului dengan doa. Kelima, setelah masuk masjid melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Keenam, menunggu tibanya waktu sholat berjamaah sambil beriktikaf di masjid. Ketujuh, para malaikat bersolawat dan meminta ampunan bagi orang-orang yang sholat berjamaah. Kedelapan, para malaikat menjadi saksi baginya.
ke-9, menjawab panggilan iqamat. Ke-10, selamat dari godaan syaitan saat berangkat menuju panggilan iqamat. Ke-11, menunggu takbiratul ihram imam, yaitu menunggu datangnya imam atau langsung sholat bersama dalam gerakan yang ia dapatkan. Ke-12, mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Ke-13, sahabat beriman meluruskan dan merapatkan shaf yang renggang atau shaf yang kosong. Ke-14, menjawab ucapan imam setelah imam membaca Sami Allahu liman hamidah. 11, terbebas dari sifat lupa yang biasanya sering dialami oleh seseorang dan mengingatkan imam bila ia lupa dengan cara membaca tasbih atau langsung memberitahukannya. Ke-16, mendapatkan kehusyukan dan selamat dari lahun atau segala yang sia-sia belaka yang sering terjadi. Ke-17, memperbaiki kebersihan dan penampilan diri. Ke-18, mendapat naungan para malaikat. Ke-19, sahabat beriman, latihan untuk membaguskan bacaan Al-Quran serta mempelajari rukun-rukun dan pembagiannya. Ke-20, menampakkan syiar-syiar Islam. Bukankah sangat luar biasa, sahabat beriman? Ke-21, membuat syaitan marah dengan berkumpulnya untuk melakukan sholat berjamaah dan saling tolong-menolong dalam berbuat ketaatan serta membangkitkan semangat bagi orang-orang yang malas. Ke-22, selamat dari sifat kemunafikan dan suuzan atau tudingan buruk orang lain terhadap dirinya bahwa ia adalah orang yang meninggalkan sholat. Ke-23, menjawab salam imam. Ke-24 adalah mendapatkan banyak manfaat dengan berkumpulnya mereka untuk berdoa dan berzikir, serta orang yang kurang akan memperoleh berkah yang sempurna. Ke-25, digerakannya norma-norma persatuan di antara para tetangga dan terwujudnya sikap saling menepati janji antara mereka di waktu-waktu sholat. Ke-26, diam saat imam membaca Al-Quran sekaligus mendengarnya dengan seksama. Ke-27, mengucapkan kata amin di waktu imam mengucapkannya agar bisa bersamaan dengan aminnya para malaikat. Keunggulan 27 derajat ini, sahabat beriman, juga dapat diartikan secara rinci dengan menisbatkan 27 derajat pada setiap rukun yang dilakukan di dalam sholat. Karena itu, satu bacaan surat Al-Fatihah yang dibacakan oleh orang yang sholat berjamaah melampaui 27 bacaan surat Al-Fatihah yang dibacakan oleh orang yang sholat sendirian. Begitu juga pada ruku, sujud, dan rukun-rukun yang lainnya. Bukankah pahala 27 derajat itu, sahabat beriman, sungguh sangat luar biasa? Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.